sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara-saudari, liebe Schwestern und Brüder, ich begrüße Sie, ich begrüße euch ganz herzlich zu dieser heiligen Gottesdienst. Kita berkumpul bersama di sini untuk merayakan Natal KKIA tahun 2014 ini. Natal kali ini mengambil tema berjumpa dengan Allah dalam keluarga. Keluarga menjadi fokus perhatian kita untuk perayaan Natal di sini dan juga di Indonesia. Mari kita terlebih dahulu mempersiapkan diri untuk upacara suci ini. Kita hening sejenak dan memeriksa hati dan batin kita. Tuhan Yesus Kristus, kehadiran-Mu di tengah-tengah keluarga menunjukkan Allah beserta kami dan memberikan kami berkat berlimpah. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kehadiran-Mu di tengah-tengah keluarga menambahkan cinta kasih, hiburan dan tanggung jawab tiap-tiap kami sebagai anggota keluarga Allah. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kehadiran-Mu di tengah-tengah keluarga menguatkan dan menyadarkan kami bahwa Engkaulah pembawa kebahagiaan dalam rumah tangga dan keluarga-keluarga kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bersama memandangkan pujian dan memuliakan Allah yang telah menganugerahkan putranya untuk kita dan membiarkannya hadir di tengah-tengah keluarga. Kita bersama menyanyikan lagu Gloria.
Allah Bapa sumber kebahagiaan kami, Engkau menyemarakan malam suci ini dengan kelahiran putramu di tengah-tengah kami. Ia merasakan keramahan, kemesraan, dan kerasan dalam keluarga Maria dan Yosef. Disitulah Engkau mengucapkan sabda kekal di dunia dan menguduskan keluarga tempat Engkau tinggal di tengah-tengah kami. Curahkanlah berkat-Mu ke atas semua rumah tangga, dan semoga kami hidup rukun dan damai di dalamnya. Semoga keluarga-keluarga kami menjadi tempat yang layak, di mana kami boleh berjumpa dengan Engkau. Demi Kristus Tuhan dan saudara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita duduk dan mendengarkan bersama bacaan pertama. Bacaan pertama. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Kolose, bab 3 ayat 12 sampai 21. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan pujian-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatimu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita bersama menyanyikan lagu antar bacaan. Ada teks yang diselipkan di dalam warna putih, Gembala pergilah cepat. Cepat, cepat,
Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 2 ayat 8 sampai 20. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Mereka cepat-cepat berangkat, dan mereka menjumpai Maria, Yosef, dan bayi itu. Ibu bapak saudara-saudari, warga kakak ia yang terkasih dalam Kristus, itulah kutipan Injil yang barusan kita dengar tadi, yang menjadi inspirasi untuk tema Natal Gereja Indonesia tahun ini. Dan tema itu sekarang ada di belakang kita, diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 16. Para gembala berjumpa dengan Yesus dalam keluarga kecil, keluarga sederhana Maria dan Yosef, keluarga yang hanya bisa mendapatkan kandang sebagai tempat penginapan. Kalau Allah mau datang dan membiarkan dirinya dijumpai dalam keluarga miskin seperti ini, itu artinya keluarga itu suatu tempat yang penting, sesuatu yang istimewa, satu tempat yang layak bagi Tuhan. Atau menurut kata-kata anak-anak muda sekarang, keluarga itu ya sesuatu pangan. Apa istimewanya keluarga? Apa yang membuat keluarga menjadi tempat yang layak untuk bisa berjumpa dengan Tuhan? Ada banyak
jawaban untuk pertanyaan ini. Tapi saya coba mengambil 3 hal. Pertama, keluarga adalah tempat yang penuh cinta. Die Familie ist ein Platz mit voller Liebe. Mulai dengan cinta kasih suami istri, cinta orang tua dan anak, cinta antara anak dengan anak. Semua bisa kita alami dalam keluarga. Ubi caritas et amor Deus ibi est. Di mana ada cinta dan kasih, hadirlah Tuhan. Kalau ada keluarga yang terpecah-pecah satu dan lainnya, itu pasti karena mereka kehilangan cinta yang ini. Kedua, keluarga adalah tempat yang mempersatukan semua orang. Die Familie ist ein Zeichen der Einheit, ein Platz, wo die Einheit herrscht. Suami dan istri disatukan dalam keluarga. Begitu juga orang tua dan anak. Bahkan dalam Injil yang baru kita dengar tadi, keluarga Maria dan Yosef mempersatukan juga gembala-gembala. Mempersatukan sekaligus surga dan dunia ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Ketiga, keluarga bisa menjadi sumber inspirasi untuk berubah. Familie kann als eine Quelle der Inspiration sein. Tentu Yesus adalah penggerak dan inspirasi utama. Tetapi kehadiran dan perjumpaan dengan Yesus dalam keluarga sederhana Maria dan Yosef membuat inspirasinya bernilai lebih. Kalau Yesus misalnya lahir di dalam keluarga selebriti, lalu seluruh proses kelahiran misalnya disiarkan berjam-jam di televisi dengan alasan supaya orang tahu apa itu operasi cesar misalnya, seperti yang terjadi di Indonesia beberapa hari yang lalu, tentu inspirasinya beda lagi. Ya, ketemu Yesus di tengah keluarga bisa bikin orang mengubah orientasi dan cara hidupnya. Eine Begegnung mit Jesus in der Familie, ganz besonders die Familie von Maria und Josef, inspiriert andere Person. Para gembala setelah pulang dari perjumpaan itu menjadi pewarta. Die Hirten sind wegen dieser Begegnung dann Verkünder oder Zeugen geworden. Para Majus atau raja-raja dari timur, kalau kita baca bagian lain dari Injil Matius, setelah berjumpa dengan Yesus dalam keluarga Maria dan Yosef, akhirnya pulang mengikuti jalan Tuhan, jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Die Sterndeuter, die aus dem Osten kommen, zogen sich zurück auf einem anderen Weg heim, auf einem Weg, den Gott ihnen empfohlen wurde. Pertanyaan untuk kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bisakah keluarga kita menjadi tempat yang layak, yang membuat Tuhan bisa lahir di sana? Bagaimanakah keluarga-keluarga kita menjadi tempat yang layak untuk berjumpa dengan Tuhan? Was und wie können wir machen, damit unsere Familie ein würdiger Platz für solche Begegnungen mit Gott? Jawabannya cuma satu. Biarkan Yesus lahir dan hadir di sana, di tengah-tengah keluarga. Lass Christus in der Mitte unserer Familie herrschen. Malaikat tadi bilang begini, hari ini
telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Heute ist euch in der Stadt David der Retter geboren. Ist der Messias, der Herr. Yesus punya 3 nama dan sekaligus peran. Jesus hat gleichzeitig 3 Namen und auch 3 Aufgaben. Pertama, disebutkan dalam kata-kata malaikat tadi, ein Retter, seorang juru selamat. Jadikanlah Yesus sebagai penyelamat dalam keluarga. Mengenakan Kristus dan cara hidupnya bisa membuat keluarga nyaman dan baik. Meneladani Kristus dalam cinta kasih, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran, serta saling mengampuni. Semuanya itu bikin keluarga bahagia. Itu yang dinasihatkan oleh Paulus dalam bacaan pertama tadi. Kedua, Yesus ist ein Messias, ein Gesalbter. Seorang Mesias adalah orang yang dikuduskan. Kristus ist ein Heiliger, ein Gesalbter. Kristus heiligt die Familie. Kristus menguduskan keluarga. Kristus jadi inspirasi kekudusan dan berkat dalam keluarga. Karena itu Paulus menasihatkan, panjatkanlah mazmur, pujian dan nyanyian rohani, doa-doa dan ucapan syukur kepada Allah dalam keluarga. Ketiga, malaikat katakan, Kristus ist ein Herr. Cuma ada satu Tuhan dalam keluarga. Es gibt nur einen Herr in der Familie. Und ist Kristus. Yang lain adalah keluarga. Karena itu Paulus menasihatkan supaya suami, istri, dan anak-anak saling tunduk, taat, saling hormat dan mengasihi. Tidak berlaku kasar, tidak menyakiti hati, dan tidak membuat anggota yang lain menjadi tawar hati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anggota KKIA yang terkasih. KKIA, Keluarga Kristen Indonesia di Austria. Apakah kita merasa KKIA itu juga keluarga kita? Saya pikir jawabannya mestilah ya. Kalau bukan, apa gunanya kata keluarga dalam kepanjangan KKI? Apakah KKI kita mau diinspirasi oleh Kristus? Saya pikir jawabannya juga mesti ya. Kalau tidak, apa gunanya kata Kristen dalam kepanjangan KKI? Apakah masih cukup kuat sense of belonging, rasa memiliki dalam diri kita terhadap KKI? Jawabannya seharusnya ya. Sehingga kita saling mendukung, saling bekerja sama, dan juga sama-sama kerja. Bukan hanya kerja sama, tapi sama-sama kerja. Bukan saling menjatuhkan atau memecah belah. Warga KKI yang terkasih, Nasruddin sudah menjadi duda, tetapi dia tetap menjadi duda keren. Dia kemudian karena keren berkenalan dengan seorang janda keren juga. Akhirnya mereka menikah. Seminggu setelah pernikahan terjadi percakapan di atas tempat tidur waktu mau tidur malam. "Kamu cakep," kata Nasruddin
kepada istrinya, "Tetapi aku tidak suka masakanmu. Kadang-kadang hambar, kadang-kadang kelebihan garam. Istriku yang dulu jauh lebih jago dalam memasak." Tentu saja istrinya ini, si mantan JK alias janda keren tadi, tidak terima. Dia pun meninggikan suaranya, "Ah, suamiku yang dulu itu juga jauh lebih bagus dari kamu. Dia baik, suka membantu di dapur, dan suka memanja-manjain aku." Jadilah mereka bertengkar, saling membanding-bandingkan. Seperti biasa kalau ada pertengkaran dalam rumah tangga, karena suara istri biasanya lebih tinggi dan seperti senapan mesin. Biasa dalam rumah tangga, suara istri biasanya lebih tinggi dan seperti senapan mesin. Kalahlah Nasruddin dalam pertengkaran ini. Karena jengkel, dia menendang istrinya. Jadilah istrinya jatuh dari tempat tidur. Esok pagi jam 8, Nasruddin sudah didudukkan di kursi interogasi polisi. Istrinya melaporkan kekerasan dalam rumah tangga. "Kenapa Anda menendang istri Anda jatuh dari tempat tidur?" tanya polisi. "Nenek, Herr Inspektor, ceritanya begini. Saya dan istri saya sudah ada di tempat tidur. Dan tempat tidur kami memang cuma buat berdua. Tetapi dia duluan mengundang teman lamanya ke tengah-tengah kami. Biar adil, saya juga mengundang teman lama saya ke tengah-tengah kami. Karena tempat tidurnya sesak, jadilah dia jatuh." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, anggota KKIA, kalau semua anggota keluarga merasa dirinya lebih hebat dari orang lain, lebih tinggi dari orang lain, pastilah keluarga akan kacau. Tetapi kalau Kristus dan segala cinta kasih-Nya ada di tengah-tengah keluarga kita, pasti ada damai di sana. Mari kita membuka hati dan membiarkan diri terus berjumpa dengan Kristus. Selamat pesta Natal. Mari kita hening sejenak. Kita mempersiapkan diri untuk upacara penyalaan lilin Natal. Kami meminta saudara-saudari yang dekat shelter lampu tolong mematikan lampu. Di pintu masuk ada shelter lampu. Dimatiin semuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kehadiran Kristus di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah umat manusia mendatangkan cahaya yang menyelamatkan. Mari kita semua berdiri. Dalam hening kita menyalakan lilin Natal yang kita punyai pada saat ini. Setelah semua lilin dinyalakan, kita bersama menyanyikan lagu Stille Nacht atau Malam Kudus.
nyalakan kembali. Lilin biarkan tetap menyala. Saya mengundang saudara dan saudari yang diminta untuk membawakan doa umat untuk maju ke sini ke altar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita sebagai keluarga besar berdoa kepada Allah Bapa kita bersama. Bagi Gereja Kristus, ya Bapa, perkenankanlah gerejamu bertumbuh dan berkembang menjadi keluarga besar di mana cinta kasih dan hormat serta tanggung jawab kepada sesama menjadi cirinya yang khas. Marilah kita mohon. Bagi para bapak dan ibu, ya Bapak, dampingilah para orang tua agar mereka tetap tabah dan sabar dalam kesulitan, terutama karena yakin bahwa cinta kasih yang mereka tunjukkan menjadi jaminan kebahagiaan anak-anak mereka. Marilah kita mohon. Bagi kaum muda, ya Bapak, semua kaum muda menyadari dengan sungguh bahwa masa depan memang harus mereka bangun dengan kebebasan, tetapi harus tetap dipenuhi rasa tanggung jawab. Marilah kita mohon. Bagi keluarga kita masing-masing, ya Bapa, berkatilah keluarga-keluarga kami dalam usaha menciptakan suasana akrab dan terbuka, penuh cinta kasih dan saling mendukung satu sama lain. Marilah kita mohon. Bagi KKIA, ya Tuhan, sebagai satu keluarga, kami merayakan Natal ini, kelahiran Yesus di tengah-tengah kami, membukakan kami rahasia ilahi. Lahirlah juga di tengah-tengah kami. Biarlah keterbukaan itu tetap ada. Biarlah kami saling menerima dan mendukung satu sama lain. Marilah kita mohon. Mari kita hening sejenak dalam hati, kita memanjatkan doa dan keinginan kita masing-masing. Der stille können wir jetzt unser eigenes Beten zu Gott sagen. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami yang maha baik, demikianlah doa dan permohonan kami. Kabulkanlah semuanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memasuki bagian yang berikut dari upacara ini, yaitu persembahan. Lilin dimatiin dan kor persembahan akan diedarkan untuk mengumpulkan persembahan.
kita semua berdiri dan menyampaikan doa persembahan. Marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas semua anugerah yang kami terima. Teristimewa kami bersyukur karena putramu sudah lahir di tengah-tengah keluarga kami. Terimalah kiranya persembahan kami, usaha dan karya kami yang kami terima dari kemurahan kasih-Mu. Himpunkanlah kami selalu sebagai keluarga besar-Mu yang saling menguatkan satu sama lain. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita bersama sekarang menyanyikan, mendoakan doa yang diajarkan oleh Kristus kepada kita, yaitu doa Bapa kami. Mari kita saling bergandeng tangan dan bersama-sama menyanyikan doa Bapa kami ini. mendengarkan kabar gembira dan berita damai dari mereka, lalu kemudian menjadi pembawa kabar damai itu kepada semua orang. Kehadiran Yesus di tengah keluarga adalah juga tanda perdamaian dari Allah untuk kita manusia. Mari kita melanjutkan damai ini dengan membaginya di antara kita. Kita berbagi salam damai Natal dengan jabatan tangan dan menyanyikan lagu Shalom.